Pada tahun 1861, di sebuah desa kecil di Amerika, ada 4 perempuan bersaudara. Yang tertua adalah Meg, yang kedua Joe, yang ketiga Amy, dan yang termuda adalah Beth. Malam itu, Meg dan Joe berencana untuk pergi ke pesta dansa di rumah teman Maggie. Saat Joe menata rambut Meg, dia tidak sengaja membakar rambut Meg. Untungnya tak terlalu masalah. Itu adalah pesta pertama Joe. Jadi Maggie menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pesta. Dia tidak boleh berbicara terlalu cepat, menggoda, atau terlalu memuji anak laki-laki, dan banyak aturan lainnya. Selama pesta, Joe tidak melakukan apapun selain menonton adiknya berdansa dengan teman-temannya. Berbeda dengan sifat Meg yang anggun, karakter Joe justru sebaliknya. Dia tomboy, ceroboh, dan tertutup. Bosan dengan pesta itu, Joe kemudian mencari tempat yang tenang untuk beristirahat. Ia kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Lori. Ternyata Lori adalah anak dari keluarga kaya yang tinggal di depan rumah Joe. Mereka berdua kemudian berbicara panjang lebar. Joe mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sedang berperang. Sementara Lori mengatakan kepadanya bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dan dia tinggal bersama kakeknya. Kemudian Lori mengajak Joe untuk berdansa, namun karena Joe pemalu, mereka berdua berdansa di tempat yang tenang, jauh dari keramaian. Saat sedang berdansa, Meg memanggil dari jendela. Meg mengatakan bahwa kakinya terkilir dan tidak bisa berjalan pulang. Karena kasihan, Lori kemudian membawa mereka berdua pulang. Ketika mereka sampai di rumah, sambil merawat kaki Meg yang terkilir, ibu Joe yang bernama Marmy menyambut Lori dengan ramah. Lori tersenyum saat melihat keluarga Joe. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga seperti yang ditunjukkan keluarga Joe kepadanya. Hari berlalu dan Natal pun tiba. Pagi itu Joe dan saudari-saudarinya berkumpul sambil saling menceritakan mimpi mereka. Meg berkata bahwa suatu hari ia ingin menjadi seorang aktris. Joe berkata bahwa ia ingin menjadi seorang penulis. Dan Amy ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Sementara itu, impian Beth tidak seambisius impian saudara-saudaranya. Dia hanya ingin bisa bermain piano untuk menghibur saudara-saudara dan ibunya setiap hari. Mendengar itu membuat kedua saudaranya terharu dan memeluknya. 1 jam kemudian, ibu mereka muncul. Ia mengatakan bahwa sebelum pulang, ia pergi ke rumah tetangga mereka, keluarga Hamel, yang suaminya juga sedang berperang. Ia melihat bahwa keluarga Hamel belum makan sejak kemarin. Marmy ingin memberikan beberapa selimut dan makanan kepada keluarga Hamel. Karena kasihan, keempat saudari itu setuju. Di seberang jalan, Lori melihat keempat saudari itu dari jendelanya dengan keranjang berisi makanan di tangan mereka. Dia tahu bahwa Joe dan saudara perempuannya ingin berbagi makanan dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka terkejut menemukan banyak makanan di meja mereka. Pembantu mereka memberitahu bahwa sebelum mereka pulang, Lori dan kakeknya datang dan memberi mereka semua makanan itu. Di tengah kegembiraan, Marmy mengeluarkan sepucuk surat yang dikirim oleh ayah mereka.
Keempat saudari itu berkumpul untuk mendengarkan Marmi. Meskipun ayah mereka tidak ada di sana, Natal kali ini terasa seperti Natal yang paling membahagiakan bagi keluarga mereka. Keesokan harinya, Joe pergi menemui bibinya. Ia mengunjungi bibinya seminggu sekali untuk mempelajari tata krama wanita bangsawan. Bibinya adalah seorang perawan tua yang kaya dan pelit. Tetapi meskipun ia pelit, ia sangat peduli dengan keponakan-keponakannya. Itulah sebabnya dia ingin mengajari Joe untuk berperilaku seperti wanita bangsawan, agar suatu hari dia bisa mendapatkan suami yang kaya. Meskipun begitu, Joe tampaknya tidak ingin menikah. Dia hanya ingin hidup seperti bibinya, menjadi wanita mandiri yang mendapatkan semua yang diinginkannya sendiri. Suatu malam, Joe dan Meg diundang untuk menonton drama bersama Lori dan guru privat Lori yang bernama John. Saat mereka bersiap-siap, Amy meminta untuk ikut. Dia sangat ingin bertemu Lori karena dia telah jatuh cinta padanya sejak pertama kali melihatnya. Sayangnya, mereka tidak memiliki cukup tiket sehingga Amy harus tinggal. Di teater, John terus menatap Meg. Mereka berempat tampak bahagia menikmati malam bersama. Ketika sampai di rumah, Joe menyadari bahwa novel tulisan tangannya telah hilang. Joe yakin bahwa Amy lah yang menyembunyikan novelnya. Joe berdebat dengan Amy. Tiba-tiba, Amy mengatakan bahwa dia telah membakar novel itu karena dia cemburu padanya. Kata-kata Amy itu membuat Joe marah dan memukuli adiknya. Beruntung, Marmi datang untuk memisahkan mereka berdua. Setelah situasi tenang, Marmi menyuruh Amy untuk meminta maaf. Tetapi Joe belum mau memaafkannya. Keesokan harinya, saat sarapan, Joe masih kesal pada Amy dan menjauhi Amy. Tidak lama kemudian, Lori datang untuk mengajak Joe jalan-jalan. Amy, yang merasa bersalah, kemudian bertanya kepada Meg bagaimana caranya agar Joe memaafkannya. Meg menyuruh Amy untuk mengejar Joe, tetapi jangan katakan apapun sampai Joe tersenyum. Amy segera mengejar Joe, tetapi di tengah jalan, saat menyeberangi danau yang membeku, esnya pecah dan Meg terjun ke air yang membeku. Melihat adiknya dalam bahaya, Joe dan Lori bergegas menyelamatkannya. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkannya dan membawanya pulang. Malam itu di rumah, Joe menceritakan kepada ibunya tentang masalah amarahnya. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia sabar, dia pernah memiliki masalah amarah, sama seperti Joe. Ibunya mengatakan bahwa jika dia mencoba, dia yakin Joe akan mampu mengendalikan dirinya juga. Bulan demi bulan berlalu, dan kini Joe dan Amy telah berbaikan. Sore harinya, Laurie mengajak Joe dan keluarganya berlibur ke pantai bersama John dan sahabat Lori, Fred. Hubungan Meg dan John tampak semakin dekat. Begitu pula dengan Joe dan Lori. Keesokan harinya, saat Marmi sedang bekerja, ia mendapat kabar bahwa suaminya yang baru saja kembali dari medan perang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam kepanikan, keempat saudara perempuan, Lori dan kakeknya, membantu Marmi bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Sebelum pergi, Joe memberikan sejumlah uang kepada ibunya. Marmi bertanya, dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Joe pun menjawab bahwa ia telah menjual rambutnya ke salon sambil melepas topinya. Melihat pengorbanan putrinya, Marmi sangat terharu.
3 hari berlalu, tetapi Marmy belum kembali dari rumah sakit. Pagi itu, Beth meminta saudara perempuannya untuk menemaninya menemui keluarga Hummel. Karena ibu mereka pergi ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Keluarga Hummel pasti kelaparan karena tidak ada yang memberi mereka makanan. Namun, alih-alih mendengarkannya, saudara perempuannya terlalu fokus pada urusan mereka. Beth memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Hummel sendirian. Setelah dia pergi ke sana, dia pergi ke rumah Lori. Dia memberikan sepasang sepatu kepada kakek Lori sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu keluarga mereka dari waktu ke waktu. Setelah pulang ke rumah, saudara-saudaranya menunjukkan sebuah piano kepadanya. Ternyata kakek Lori memberikannya sebagai ucapan terima kasih atas hadiah yang diberikannya. Ia juga mengirimkan surat bersama piano itu. Dia mengatakan bahwa piano itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadiah Beth. Beth begitu terharu, lalu bergegas pergi dan memeluk lelaki tua itu. Kakek Lori mengatakan bahwa Beth mengingatkannya pada mendiang putrinya saat dia masih kecil. Di tengah obrolan, kakek Lori menyadari bahwa Beth sedang demam. Malam harinya, Beth diperiksa oleh dokter. Hasilnya menunjukkan bahwa Beth menderita flu dan jika mereka terlambat menangani penyakitnya, nyawa Beth bisa terancam. Dokter juga menjelaskan bahwa penyakit ini mudah menular pada orang yang belum pernah terkena flu. Jadi untuk sementara waktu Beth harus dikarantina. Sementara itu, Amy yang belum pernah terkena flu harus tinggal bersama bibinya untuk sementara waktu. 2 hari kemudian, Amy masih tinggal di rumah bibinya. Ketika Amy sedang melukis, bibinya memperhatikannya dan menemukan sifatnya yang baik hati. Bibinya kemudian bertanya, apakah Amy ingin menggantikan Joe untuk datang ke rumahnya setiap minggu? Bibinya berpendapat bahwa dibandingkan dengan Joe yang tomboy, Amy lebih anggun dan cocok menjadi wanita bangsawan dan menjadi penerusnya. Jika Amy setuju menjadi gadis baik, bibinya akan menjamin masa depannya. Mendengar itu, Amy yang masih polos pun tersenyum dan dengan senang hati menyetujuinya. Di sisi lain, kondisi Beth tampak semakin memburuk. Kakak-kakaknya tidak tahu bagaimana cara mengobati flu yang dideritanya. Mereka kemudian memutuskan untuk menelepon ibu mereka agar pulang untuk merawat kakak mereka. Beberapa jam kemudian, Marmy datang. Dengan kelembutannya, ia berhasil mengendalikan keadaan. Malam itu sudah larut, tetapi Marmy masih menjaga Beth. Keesokan paginya, ketika Joe bangun, ia panik karena tidak dapat menemukan Beth di tempat tidurnya. Dia berlari ke bawah memanggil ibunya, tetapi ternyata Beth ada di sana bersamanya. Dia sembuh dari flu. Joe dengan senang hati memeluk saudara perempuannya yang tercinta. Beberapa bulan kemudian, Natal tiba lagi, tetapi berbeda dari Natal tahun lalu. Tahun ini, kakek Lori ikut merayakan Natal. Tiba-tiba, Lori muncul dengan kejutan. Dia membawa pulang ayah Joe dari rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu, dan hari ini adalah hari pernikahan Meg dan John. Tetapi alih-alih bahagia seperti yang lain, Joe justru sedih. Dia kemudian meminta Meg untuk melarikan diri bersamanya sehingga Meg bisa mengejar mimpinya daripada menikah. Mendengar itu, Meg tersenyum dan berkata bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Meg berkata bahwa itu adalah pilihannya untuk menikah
dan meninggalkan mimpinya. Meg berkata bahwa menjadi wanita mandiri bukan berarti seseorang tidak boleh jatuh cinta. Dia telah mengambil keputusan dan Joe harus menghormati keputusannya. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menerima bagaimana saudara perempuannya mengabaikan mimpinya untuk menikah. Setelah pesta, Lori mengajak Joe untuk mengobrol berdua saja. Saat itu, Lori memberanikan diri untuk melamar Joe, tetapi alih-alih senang, Joe malah marah. Dia berkata bahwa dia tidak pernah ingin jatuh cinta sejak awal. Ia hanya ingin menjadi wanita mandiri yang sukses mewujudkan mimpinya. Bagi Joe, Lori hanyalah saudara baginya. Hati Lori hancur. Sebelum pergi, Lori berkata bahwa sekeras apapun ia berusaha menghindari cinta, suatu hari nanti Joe akan jatuh cinta. Bukan manusia yang menggapai cinta, tetapi cinta itu sendiri yang memilih tempat untuk tinggal. Dengan hati yang hancur, Lori pun pergi dari sana. Kota New York. Dia tidak pernah lagi bertemu Lori karena dia menolak lamarannya. Joe ingin menawarkan naskahnya ke perusahaan penerbitan besar di New York, tetapi karena emansipasi wanita belum lazim pada saat itu, sulit bagi wanita untuk mendapatkan pekerjaan. Joe terpaksa mengaku kepada editor bahwa karya yang dibawanya bukanlah karya Joe, melainkan karya teman-teman lelakinya. Ketika karya itu dibaca, editor pun tertarik. Ia bersedia menerbitkan karya itu, asalkan ia diizinkan mengubah akhir tulisan Joe menjadi akhir yang bahagia. Karena editor merasa akhir ceritanya terlalu tragis dan pasti tidak laku di pasaran. Mau tidak mau, demi uang, Joe merelakan tulisannya diubah. Setelah kembali ke rumah kosnya, Joe langsung menulis cerita baru di samping perapian. Tetapi karena terlalu fokus, ia tidak menyadari bahwa gaunnya terbakar. Untunglah, Joe diperingatkan tentang gaunnya. Pria itu adalah Friedrich, seorang dosen muda di sebuah kampus di New York. Tak lama kemudian, pemilik rumah datang dan memberitahu Joe bahwa murid-muridnya sedang menunggunya di lantai atas. Selain bekerja sebagai penulis, Joe juga bekerja sebagai guru privat. Sebelum pergi, Friedrich bertanya, mengapa dia repot-repot bekerja keras ketika sebagian besar wanita seusianya lebih suka menikah. Dengan santai, Joe menjawab bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk menikah. Lagi pula, ini hanya pekerjaan sampingan. Tujuan utama Joe adalah untuk terus mewujudkan mimpinya menjadi penulis buku terkenal. Friedrich terkesima dengan jawabannya. Malam itu di teater, Joe melihat Friedrich yang baru saja selesai menonton salah satu pertunjukan. Joe sangat ingin mengobrol dengannya lagi. Jadi, dia mengikutinya ke sebuah bar. Di sana, seseorang mengajaknya berdansa, termasuk Friedrich. Joe sangat senang. Dia teringat kenangan saat dia berdansa dengan Lori beberapa tahun yang lalu. Malam berikutnya, Friedrich diam-diam mengirim buku dan surat kepada Joe. Friedrich menulis dalam suratnya bahwa ia penasaran dengan tulisan-tulisan Joe dan ingin melihatnya setelah ia menyelesaikannya. Surat itu membuat Joe senang. Dia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya malam itu juga. Setelah begadang semalaman menulis, Joe akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia segera pergi mengunjungi Friedrich dan menunjukkan hasil karyanya.
dia yakin Friedrich akan menyukai tulisannya. Tetapi ternyata tidak demikian. Friedrich mengkritik habis-habisan tulisannya dan membuat Joe kesal. Dia kemudian marah dan mengatakan kepada Friedrich bahwa dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Selain itu, Friedrich tidak pernah menulis apapun sebelumnya. Joe segera pergi dari sana. Di sisi lain di kota Paris, Prancis, Amy terlihat berjalan-jalan dengan bibinya dengan kereta kuda. Dia telah tumbuh menjadi wanita cantik dan berpacaran dengan teman Lori, Fred. Amy memberitahu bibinya bahwa dia menerima surat dari ibunya tadi pagi yang mengatakan bahwa Beth sakit parah, tetapi alih-alih bersimpati dan menyuruhnya pulang untuk melihat kondisi saudara perempuannya, bibinya menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir karena saudara perempuannya ada di sana. Di tengah jalan, Amy melihat Lori yang kebetulan lewat. Dia memanggil namanya dan segera berlari memeluknya. Dia sudah tidak melihatnya selama bertahun-tahun sejak dia tinggal bersama bibinya. Sebelum pergi, Amy memberitahu Lori alamatnya dan mengundangnya untuk datang berkunjung jika dia punya waktu. Beberapa hari kemudian, Joe juga menerima surat dari Marmee tentang kondisi Beth. Reaksinya berbeda dengan Amy. Tanpa banyak berpikir, dia langsung pulang untuk menengok keadaan adiknya. Ketika melihat seluruh keluarga berkumpul kecuali Amy, dia merasa kesal. Dia menggerutu sepanjang hari. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa Amy mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ibunya juga menyebutkan bahwa Amy baru saja bertemu Lori dan mengatakan kepadanya bahwa mereka mungkin akan kembali ke rumah ketika urusannya selesai. Setelah melepaskan jaketnya, Joe bergegas untuk memeriksa kondisi Beth. Di satu sisi, Joe khawatir tentang kondisi saudara perempuannya itu, tetapi dia juga memikirkan kata-kata Marmee sebelumnya. Dia cemburu karena Amy adalah orang yang ditemui Lori setelah bertahun-tahun, bukan dia. Joe ingin bertemu dengannya lagi untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Malam itu, ketika John memeriksa tabungannya, ia bingung mengapa uang tabungannya habis. Meg kemudian mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan membeli baju baru untuk dirinya dan anak-anaknya. Meg mencoba meminta maaf, tapi John hanya terdiam. Itu membuat Meg merasa lebih bersalah. Dia berkata bahwa dia cemburu melihat temannya berbelanja baju baru. Jadi, dia juga membeli beberapa. Mendengar itu membuat John kecewa. Sementara itu di Prancis, Lori datang mengunjungi Amy saat ia sedang membereskan lukisannya. Lori bertanya kapan ia akan mengadakan pameran lukisannya. Amy menjawab bahwa ia telah berhenti melukis karena ia menyadari bahwa lukisannya tidak enak dilihat. Dia hanya menunggu Fred melamarnya. Lalu mereka berdua akan menikah. Selama mengobrol, Lori terpesona oleh Amy. Dia tampak lebih cantik daripada saat mereka masih muda. Di tengah obrolan, dari jendela, Amy melihat Fred datang. Sebelum menyambut Fred, Amy bertanya kepada Lori bagaimana penampilannya. Sambil tersenyum, Lori berkata bahwa dia cantik sekali. Hari demi hari berlalu. Ketika mereka berdua bertemu lagi, Lori meminta Amy untuk melukisnya. Setelah menyelesaikan lukisannya, Lori tidak sengaja melihat lukisan lamanya. Amy mengatakan bahwa dia melukisnya saat mereka sedang berlibur di pantai 7 tahun yang lalu. Lori menyadari bahwa Amy sudah menaruh hati padanya
selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Saat itu juga, Lori langsung memberanikan diri untuk melamar Amy dan menyuruhnya meninggalkan Fred jika dia masih mencintainya. Mendengar itu membuat Amy menangis. Dia tahu bahwa dia hanyalah pelampiasan setelah Joe menolaknya. Amy segera meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, Bibi Amy memberitahu bahwa Lori baru saja datang untuk berpamitan. Lori berencana untuk pindah ke London dan tidak akan kembali lagi. Amy tidak mengatakan apapun. Jauh di lubuk hatinya, Amy masih menyimpan rasa pada Lori. Tetapi dia tidak tega menyakiti hati Fred. Amy mengalami dilema hingga akhirnya pada sore harinya saat Fred melamarnya, Amy menolak lamarannya. Mendengar Amy menolak pria sekaya Fred, bibinya terkejut. Di sisi lain, Joe mengajak Beth ke pantai. Joe memberitahu Beth bahwa dia akan berhenti menulis dan akan fokus mengurusnya. Mendengar itu, Beth tidak setuju. Beth berkata bahwa dia ingin adiknya terus menulis jika dia ingin Beth bahagia. Setelah itu, Joe bertekad untuk menulis cerita novel terbaik yang pernah ditulisnya. Keesokan harinya, ketika Joe sedang menjaga Beth, ia melihat Meg dan John di depan rumah mereka. Awalnya, Meg mengira John akan memarahinya lagi tentang baju baru yang dibelinya kemarin. Tetapi ternyata John menyesal dan berjanji akan berusaha mencari uang tambahan agar Meg bisa membeli barang-barang bagus. Meg sangat terharu. Ia kemudian berkata bahwa John tidak perlu mencari pekerjaan baru. Sebagai seorang istri, ia seharusnya lebih bersyukur menerima apapun kondisi suaminya. Dari dalam, Joe tersentuh melihat apa yang terjadi antara Meg dan John. Dia bahagia untuk mereka, tetapi tiba-tiba Beth mengalami kejang. Penyakitnya jauh lebih parah daripada apa yang terjadi 7 tahun lalu. Malam itu, Joe tidur di samping Beth sambil menangis dan terus memegang tangan Beth. Joe terus mengatakan padanya untuk tetap hidup dan berjuang demi kesehatannya. Keesokan paginya, Joe terkejut saat tidak menemukan Beth di tempat tidurnya. Dia segera berlari ke bawah menuju dapur untuk mencarinya. Di sana, dia hanya menemukan ibunya menangis tentang sesuatu. Ternyata Beth telah meninggal. Setelah pemakaman Beth, Joe mengemasi barang-barangnya. Tak lama kemudian, Marmy datang dan mereka berdua pun mengobrol panjang lebar membahas impian Joe untuk menjadi penulis terkenal. Tetapi Joe sama sekali tidak tertarik. Ia berkata bahwa ia sudah terlalu lama sendiri dan mungkin ia butuh seseorang untuk bersandar. Dia berkata bahwa jika Lori datang dan melamarnya, dia akan langsung menerima lamarannya. Satu-satunya yang dia butuhkan adalah merasa dicintai. Dia bahkan tidak peduli apakah dia bisa mencintai pria itu atau tidak. Marmy mengatakan kepadanya bahwa dia masih memiliki banyak hal dalam hidup dan pasti akan jauh lebih bahagia jika dia juga bisa mencintai pria itu. Joe tidak bisa berkata apa-apa untuk menanggapinya. Sementara itu, Amy hendak pulang. Tiba-tiba Lori muncul sambil menangis. Amy berkata bahwa dia menyesal tidak datang lebih awal untuk menemui Beth. Dia kemudian mengajak Lori untuk pulang bersama, tetapi Lori menolaknya. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjauhi Amy.
Amy mengatakan bahwa dia menolak lamaran Fred sehari sebelumnya. Mendengar hal itu, Laurie sangat senang. Dia langsung menciumnya dan melamarnya. Sore harinya, saat Joe sedang tidur, Laurie membangunkannya. Laurie dan Amy baru saja tiba. Joe tersenyum dan memeluknya. Tetapi senyumnya langsung hilang saat Laurie memberitahu bahwa Laurie dan Amy baru saja menikah. Laurie bercerita panjang lebar tentang pertemuannya dengan Amy dan bagaimana mereka berdua memutuskan untuk menikah dalam perjalanan pulang. Joe terkejut. Dia keluar untuk menenangkan pikirannya. Di luar dia melihat kakek Laurie. Ketika Joe bertanya apa yang sedang dilakukannya, kakek itu menjelaskan bahwa dia tidak tega untuk masuk ke dalam. Sejak pertama kali bertemu Beth, dia sudah menganggapnya sebagai cucunya. Ketika dia mengetahui bahwa Beth telah meninggal, dia patah hati. Mendengar itu, Joe memegang tangannya dan berkata bahwa meskipun dia bukan Beth, dia tidak keberatan menjadi temannya juga. Setelah dia tenang, mereka berdua masuk ke dalam. Malam harinya, Joe tidak bisa tidur. Ia terus mengingat permintaan terakhir Beth, meskipun tulisannya tidak dapat mengembalikannya. Joe sangat ingin mengabulkan permintaan terakhir kakaknya. Malam itu juga, Joe mulai menulis novel terbaiknya. Selama berhari-hari, Joe terus menulis tanpa henti. Hingga akhirnya, novel Joe rampung. Saat hendak dikirim ke penerbit, Joe dengan percaya diri menuliskan namanya di sana. Ia yakin, meski ia seorang perempuan, ia bisa menjadi sehebat dan bahkan lebih hebat dari laki-laki. Keesokan harinya saat sedang sarapan, orang tua Joe memberitahu bahwa ada seseorang yang menunggu untuk menemuinya. Ternyata itu adalah Friedrich. Joe senang bisa bertemu dengannya lagi. Mereka menghabiskan sisa hari itu bersama keluarga. Saat Friedrich hendak pulang, ia mengatakan bahwa ia menyesal dan mengatakan bahwa tujuannya mengkritik tulisan Joe saat itu hanya karena ingin memotivasi Joe agar bisa menulis lebih baik lagi. Joe hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa ia tidak peduli lagi dengan masalah tersebut. Ketika Friedrich pergi, semua orang bertanya mengapa Joe tidak mengungkapkan perasaannya. Mereka tahu dari tatapan matanya, Joe pasti menyukainya. Meg dan Amy terus memaksanya untuk mengejarnya. Mereka bahkan menyuruhnya pergi ke stasiun. Di stasiun saat Joe bertemu Friedrich, dia langsung mengatakan bahwa dia mencintai Friedrich. Untungnya, Friedrich juga merasakan hal yang sama dengannya. Mereka kemudian berciuman dengan sangat romantis. Bertahun-tahun kemudian, bibi mereka meninggal dunia. Tetapi secara mengejutkan, bibi mereka benar-benar mewariskan semua kekayaannya kepada Joe. Amy sama sekali tidak tampak cemburu. Dia justru bahagia karena bagaimanapun juga Joe tetaplah saudara perempuannya. Joe kemudian mengubah rumah besar bibinya menjadi sekolah. Seluruh keluarga membantu mengurus sekolah, termasuk Friedrich. Tak hanya itu, novel yang ditulis Joe juga tengah dalam proses cetak. Novel yang ditulisnya untuk mendiang adiknya Beth. Novel itu menceritakan perjalanan hidup keluarganya yang diberi judul Little Women.